Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di SHF House of Restoration. Pagi hari ini kita mau menyatukan hati kita untuk kita beribadah, memuliakan Tuhan kita. Kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin memulai untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan yang layakkan setiap hati kami Tuhan, juga kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, padamu harapanku Tuhan, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami ingin Tuhan menjadi bercanda-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan, biar hidup kami Engkau yang pakai Tuhan, Engkau yang bentuk Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Bentuk kami Tuhan, siapkan setiap hati kami ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dan percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami ini bisa menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Yesus. Oh Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan menjadi doa kami ya Tuhan. Biar lagu ini Tuhan kami imani benar-benar Tuhan. Biar Engkau yang memakai Tuhan, Engkau yang membentuk setiap kami Tuhan, menjadi lebih murni Tuhan, jadi seperti Engkau saja ya Yesus. A beautiful Lord, a wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to give all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to your side. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me
the potter's hand. Oh. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Biar Tuhan Kau yang pakai setiap kami, Yesus. Kau yang bentuk setiap dari kami, Tuhan. Biar serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're calling me to yourself. Lead me, Lord, I pray. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me home, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, oh guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, feed me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I
I give my life to the Father's hand. Hold me. Amen. Hallelujah. Oh, syukur. Hallelujah. I give my life to the Father's hands. Amen. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami menghampiri Engkau Tuhan. Ini adalah waktu-Mu untuk berbicara kepada kami. Mold me Lord. Bentuklah kami ya Tuhan. Fill me Lord. Penuhi kami dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini adalah pekerjaan roh, bukan pekerjaan daging ya Tuhan. Hamba-Mu mempersiapkan kebenaran, meneliti firman-Mu, merenungkannya. Dan hamba-Mu perlu Roh-Mu untuk mengubahnya menjadi makanan rohani bagi setiap kami, yang akan mengenyangkan setiap jiwa, yang akan mengubahkan setiap kehidupan. Hamba-Mu perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami, hadir di rumah-rumah, hadir dimanapun setiap kami sedang beribadah. Teduhkan hati kami Tuhan, pikiran kami yang melayang-layang pergi kemana-mana. Mari ya Tuhan, Engkau tolong agar kami bisa konsentrasi untuk menyediakan diri bagi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berbicaralah kepada setiap kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan kepada kita semuanya. Saya senang sekali lagi bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara secara online pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara berada di dalam keadaan yang sehat dan kita bersama-sama terus menjalani hidup ini di dalam pergumulan dan perjuangan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam segala keadaan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya akan sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bulan Oktober ini, dalam satu seri khotbah menjadi warga kerajaan surga. Menjadi warga kerajaan surga. Dan mengapa saya berbicara tentang menjadi warga kerajaan surga? Karena saya meyakini bahwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus dan pelayanan para rasul, mereka menyampaikan satu identitas yang sangat kuat yang diberikan kepada setiap pengikut Kristus. Selain mereka disebut sebagai orang Kristen atau orang-orang yang meneladani Kristus, mereka kemudian juga diingatkan sebagai warga kerajaan surga. Di mana ini membawa kita, kalau serupa dengan Kristus, kita seperti punya mindset mengembangkan karakter, mengembangkan sifat-sifat, dan bagaimana kita diubahkan dari sehari ke sehari di dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan. Dan ketika berbicara menjadi warga kerajaan surga, kita diingatkan bahwa adanya satu area di dalam kehidupan, adanya satu teritori yang itu perlu kita terus-menerus memperhatikan apakah area tersebut menjadi tempat kediaman raja kita di mana Kristus memerintah hidup kita. Dan bukannya itu saja, tetapi ketika kita berbicara tentang kerajaan, maka di dalamnya selain teritori, maka di dalamnya juga ada kedaulatan, ada otoritas, ada kuasa. Dan itu menolong kita semuanya saudara-saudara untuk
untuk menyadari bahwa di dalam proses keserupaan dengan Kristus, kita juga mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami otoritas Allah, dan sebagai warga kerajaan surga, saudara-saudara, kita harus bersama-sama mengerti ini sehingga kita mengalami bagaimana masing-masing kita memiliki ciri-ciri sebagai warga kerajaan surga di tengah-tengah kerajaan dunia ini, saudara-saudara. Dan bukan itu saja, tetapi kita juga menjadi semakin waspada karena ketika berbicara tentang kerajaan surga, yang kita bangun adalah kerajaan surga, kerajaan Allah, bukan kerajaan Agustinus, bukan kerajaan siapapun di antara kita atau pendeta terkenal manapun, saudara-saudara. Sangat menyedihkan apabila nama Yesus tidak seterkenal dari pendeta yang melayani Yesus, saudara-saudara. Saya yakin, saudara-saudara, bukan itu maksudnya, tetapi supaya kita sadar bahwa Raja di atas segala raja itu menjadi kemuliaan yang dilimpahkan kepada setiap kita. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang, mau mengajar kita semua tentang ujilah diri. Ujilah diri. Saudara-saudaraku, gereja SAF adalah gereja pemuritan. Gereja pemuritan, apa itu artinya? Gereja pemuritan adalah gereja yang membangun jemaatnya untuk menjadi murid Yesus dan memuridkan orang lain. Dan di dalam proses pemuritan, setiap murid pasti sadar bahwa ada jenjang, ada kelas-kelas, saudara-saudara. Ada tahapan-tahapan yang terus membawa kepada kenaikan kelas. Ada ujian, ada belajar untuk ujian, ada PR yang harus dikerjakan sampai nanti kemudian lulus. Bukan hanya lulus, saudara-saudara, tetapi saudara, murid yang baik adalah nanti menjadi guru dan memuridkan orang lain, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, di dalam kekristenan kita, apakah kita harus lulus dulu baru memuridkan? Saudara, tidak. Di dalam proses belajar yang baik, kalau ketika kita menjadi murid lalu ngajari teman kita, maka apa yang kita pelajari itu menjadi double, menjadi berlipat ganda. Makanya saudara-saudara, saudara dan saya tidak harus menunggu sempurna untuk memuridkan orang lain. Justru saudara dan saya ketika kita dimuridkan, kita juga menolong orang lain untuk bertumbuh. Maka itu seperti benih yang kita terima dan ketika kita bagikan, lipat gandakan, maka kita juga akan diberkati. Itu konsep pemuridan yang kita sama-sama bangun, saudara. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak membawa murid-muridnya 3,5 tahun lulus dulu baru diutus, tidak. Yesus mengajak mereka, mari lihat apa yang saya lakukan. Lalu kemudian Yesus mengatakan, coba sekarang kau lakukan bersama dengan saya. Setelah itu Yesus kemudian, sekarang kau lakukan sendiri. Lalu Yesus kemudian mengatakan, sekarang kau pergi dan lakukan seperti yang aku lakukan. Perhatikan, ada tahapan-tahapan dan tidak tunggu murid-murid Yesus lulus dulu baru kemudian diutus. Ada proses yang melibatkan para murid untuk memuridkan. Dan itu yang saudara dan saya kita lakukan sebagai gereja, saudaraku. Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu teks firman Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 57 sampai 62. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.
Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, ini satu kali Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya di pinggir Danau Galilea, dan kemudian dia menyeberang ke sisi yang lain, lalu diikuti ada seorang yang datang kepada dia, dan ada 3 model calon murid yang dinyatakan di dalam kisah ini, saudara-saudara. Dan 3 model calon murid Yesus ini akan menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Makanya saya beri judul Ujilah Aku, karena melalui kisah ini saya mau mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan ini untuk menguji diri kita masing-masing sebagai murid Yesus, sebagai warga kerajaan Allah. Ada 3 pertanyaan yang nanti kita akan renungkan bersama-sama, saudaraku. Perhatikan di sini, di dalam kisah ini pertama kali ada seorang yang datang kepada Yesus dan mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow, saudaraku, ini adalah seorang yang ini menjadi murid Yesus yang ideal rasanya. Karena dia bisa mengatakan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Kalau saya menjadi seorang guru, maka ada murid saya mengatakan, guru, saya mau ikut guru kemana saja engkau pergi. Wah, saya senang ini. Berarti dia punya komitmen, punya dedikasi tinggi. Tetapi kemudian ketika Yesus mengatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus berkata bahwa aku ini enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Aku yang adalah pencipta alam semesta tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Aku yang bisa menyembuhkan orang, aku yang bisa membagi-bagikan roti untuk orang makan, aku yang bisa meneduhkan badai, tetapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Aku tidak punya tempat. Serigala saja punya, burung saja punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sedang berbicara apa di sini, saudaraku? Yesus sedang berbicara tentang kenyamanan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita lebih memilih kenyamanan atau pikul salib? Apakah kita lebih memilih kenyamanan atau pikul salib, saudaraku? Yesus menyatakan ini kepada orang yang menggebu-gebu, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Saya pikir ini Yesus ini kok keras sekali ya. Yesus kok keras. Saudara-saudara, saya waktu merenungkan ayat-ayat ini, kadang-kadang Yesus itu begitu sangat kompromi, sangat toleransi begitu ya saudara-saudara. Yudas saja itu loh, kok dijadikan murid padahal Yudas sudah modelnya begitu. Tetapi di satu ke tempat yang lain, di satu sisi yang lain kok Yesus begitu keras, begitu ketat, saudara-saudara. Ini seperti audisinya ini luar biasa, saudara-saudara. Saya bertanya, dan waktu saya membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita juga harus tahu konteks, saudara-saudara, supaya kita tidak mencampur adukan. Waktu saya baca ini adalah konteksnya. Setelah itu pasal 10, Yesus akan mengutus 70 muridnya. Dan saudara-saudara, kalimat-kalimat Yesus ini, karena saya juga dosen perjanjian lama, saya mulai menemukan adanya satu kesan. Yesus sedang membawa satu situasi seperti orang Israel pada waktu mau berperang, saudara-saudara. Kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, waktu Gideon mau berperang, ada menghadapi 150.000 pasukan gabungan dari berbagai macam suku, dan orang Israel hanya 30.000 aja sebenarnya enggak cukup. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, engkau yang takut pulang. Loh, padahal 30.000 menghadapi 150.000 enggak cukup. Tapi itu masih difilter lagi.
Lalu kemudian ada filter-filter yang lain. Saya menemukan konteksnya, saudara-saudara, ini seperti Yesus bukan hanya seorang guru yang merekrut murid, tetapi seorang jenderal yang merekrut prajurit untuk berperang. Dan saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, saudara bukan hanya seorang murid, tetapi satu kali saudara akan diperhadapkan kepada kondisi situasi di mana saudara seorang prajurit Tuhan. Dan kalau kita tempatkan konteks sebagai prajurit Tuhan di sini, maka kita bisa memahami mengapa Yesus mengatakan ini. Yesus mengajak kita, ini sebuah pertanyaan yang pertama, apakah kita lebih memilih kenyamanan atau pikul salib? Mengapa, saudara-saudara? Karena Yesus sedang mengajak untuk berperang. Yesus sedang mengajak untuk memperluas kerajaan Allah. Dan ketika memperluas kerajaan Allah, Yesus menghadapkan kepada kita pilihan, yaitu kenyamanan atau pikul salib. Yesus tahu hati orang yang menggebu-gebu ini. Kemungkinan besar, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Yesus kemudian dikelilingi oleh banyak orang. Yesus terkenal, populer. Dan kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 18, ini adalah ahli Taurat yang masih muda. Jadi dia ini mau pansos, saudara-saudara, panjat sosial kepada Yesus sebenarnya. Dia melihat, wih, ini keren ini. Yesus dikelilingi kemana saja, Yesus banyak orang yang mengelilingi. Kalau saya bisa bergabung dengan rabi, kebiasaan pada waktu itu, saudara-saudara, seseorang kalau mau berguru maka dia yang mencari gurunya. Tapi Yesus ini seringkali dia justru yang mencari murid. Ini kebiasaan yang berbeda dengan rabi yang lain. Rabi-rabi yang lain itu murid yang cari guru. Tapi Yesus guru yang cari murid. Nah, kali ini ada calon murid yang cari guru, saudara-saudara. Calon murid yang cari Yesus. Dan ini adalah seorang yang disebut ahli Taurat di dalam Injil Matius. Ini mungkin saudara-saudara, ahli Taurat itu salah satu pekerjaan ahli Taurat adalah menyalin Taurat Tuhan. Jadi dia bisa jadi hafal Taurat Tuhan, perjanjian lama. Dia saking sering menyalin, lama-lama jadi hafal, saudara-saudara. Tetapi kepintarannya, potensinya tidak menjamin bahwa dia ternyata bisa menjadi murid Yesus yang sejati, masuk di dalam pertempuran rohani. Kenapa? Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat. Ini berbicara tentang bahwa kalau saudara dan saya mau mengikut Yesus, saudara dan saya harus siap pikul salib, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau di dalam ayat pasal 9 ayat 23 mengatakan begini, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, saudaraku. Memikul salib setiap hari. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita berpikir menjadi orang Kristen, segala sesuatu nanti akan lancar, pertolongan Tuhan luar biasa, kita mengalami mujizat lepas mujizat, anugerah lepas anugerah, saudara-saudara. Tapi bagaimana kalau kemudian Tuhan berkata kepada saudara-saudara, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, serigala saja ada, burung saja punya sarang, gimana? Mau ikut aku? Saudara-saudara, mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu hati orang ini, bahwa hati orang ini dia hanya mau memilih kenyamanan. Dan dia tidak mau memikul salib, saudara-saudara. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah, saudara dan saya harus siap untuk pikul salib. Saudara dan saya harus siap menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saudara-saudara, saya teringat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius yang pasal 11 mengatakan bahwa kuk yang kuberikan itu ringan, saudara-saudara. Saudara, Yesus menjanjikan ada salib, iya. Tetapi kalau saudara dan saya pikul salib bersama dengan Yesus, saudara akan diberikan kesanggupan, kemampuan. Ada begitu banyak orang yang mundur
dari Tuhan, karena masalah yang mundur dari Tuhan, karena konflik yang mundur dari Tuhan, karena kecewa yang mundur dari Tuhan, oleh karena mereka tidak siap, saudaraku. Kita harus menguji diri pagi hari ini. Saudara dan saya, apakah engkau memilih kenyamanan atau memilih pikul salib? Saudaraku, yang kedua, pasal 9 ayat 59 dan 60. Ini calon murid yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini juga cukup aneh, saudaraku. Yesus berkata kepada seorang murid, ayo ikut aku, mari ikut aku. Saudara, pada waktu itu ini kalimat yang ditunggu dari seorang rabi, dari murid, calon murid, yaitu apa? Ikutlah aku. Kadang-kadang ada orang-orang yang dempel-dempel, mepet-mepet rabi-rabi yang terkenal, sampai nanti rabi itu melirik dan mengatakan, ikutlah aku. Ini kalimat yang sangat ditunggu-tunggu oleh calon murid. Dan Yesus berkata, ikutlah aku kepada orang ini, saudaraku. Tetapi kemudian orang ini mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Apa yang salah di sini, saudaraku? Saudara-saudara, ada beberapa penafsiran apakah memang bapaknya mati hari itu sehingga dia harus minta izin Yesus untuk menguburkan bapaknya. Tapi kalau itu yang terjadi, kemungkinan itu kecil sekali. Karena tidak mungkin kalau bapaknya mati lalu dia ada dengan Yesus. Kemungkinan yang kedua adalah bapaknya belum mati dan anaknya ini kemungkinan dia anak laki-laki di dalam keluarga itu. Dan sebagai anak laki-laki dia memiliki tanggung jawab sebagai anak yang nanti apabila bapaknya mati menguburkan bapaknya, menguburkan papanya. Jadi papanya belum mati. Nah, kenapa dia yang kemudian bertanggung jawab? Karena nanti segala sesuatu, tanah pusaka, warisan, pekerjaan, itu akan diberikan kepada dia, saudara-saudaraku. Kepada anak laki-laki ini. Berarti alasan dari calon murid ini, mengapa dia meminta izin untuk menguburkan bapaknya yang belum tahu kapan akan meninggalnya. Apa sebenarnya yang memberatkan hati dari calon murid ini? Inilah yang menjadi pertanyaan yang kedua. Apakah kita lebih memilih kepuasan di pekerjaan, karir, hobi, atau misi Allah? Saudara-saudaraku, Yesus sudah mengatakan ikutlah aku, tetapi orang ini meminta izin. Kenapa? Karena dia sedang menunggu, dia punya pekerjaan, dia bekerja mungkin dengan bapaknya, dia punya pekerjaan, dia punya karir, dan mungkin dia punya hobi, dan dia sedang menunggu agar nanti dia akan menjadi pemilik seluruhnya. Apakah itu salah, saudara-saudara? Sebenarnya tidak salah, tetapi yang menjadi persoalan di sini saya beritahukan saudara-saudara tadi konteksnya. Konteksnya adalah pasal 10. Kemendesakan seperti perang, saudara-saudara. Seperti perang. Kadang-kadang orang Kristen kehilangan sense of urgency ini, saudara-saudara. Bahwa waktu kita itu singkat. Bahwa kita punya kesempatan itu tidak selalu terbuka, saudara-saudara. Dan kalau kita menunda-nunda, kalau kita kehilangan sense of urgency, bahwa kita harus, karena Yesus kemudian mengatakan kepada orang itu, bahwa kita harus segera mengikuti ajakan Yesus. Karena Yesus kemudian berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa maksudnya Yesus? Mungkinkah orang mati menguburkan orang mati? Jelas tidak bisa, saudara-saudara. Tapi Yesus sedang berbicara tentang kematian rohani. Orang yang bisa
membangkitkan orang mati secara rohani adalah orang yang hidup. Dan saudara-saudara, Yesus sedang mengatakan, tetapi engkau pergilah, engkau yang sudah mengenal kebenaran, engkau yang sudah mengenal aku, bahkan menyediakan diri untuk jadi muridku, engkaulah yang bisa melakukan pemberitaan Injil. Beritakanlah Injil, saudara-saudara. Yesus sedang mengajak orang ini untuk jangan menunda-nunda, sebab engkau adalah orangnya yang hidup secara rohani. Engkau adalah orangnya yang mengerti kebenaran. Engkau adalah orangnya yang mendengar firman. Beritakanlah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita disibukkan oleh persoalan. Oke, saya tahu bahwa di pandemik ini kita semua bergumul dengan pekerjaan. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus tahu hati kita. Bahwa seringkali pekerjaan, karir, atau hobi kita itu hanyalah sekedar alasan yang sesungguhnya bahwa kita tidak punya hati untuk misi sebenarnya. Hati kita tidak ada untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kita bisa membuat berbagai macam alasan. Tetapi pagi hari ini saya mau tanyakan, apakah kita lebih memilih kepuasan di pekerjaan, karir, hobi, atau misi Allah? Saudara-saudaraku, mengapa saya bandingkan dengan misi Allah? Sebab saudara-saudaraku, di tempat pekerjaan saudara-saudara, di mana karir, jenjang karir saudara ada, bahkan mungkin hobi saudara, di tempat itu sebenarnya bisa juga menjadi misi Allah. Kalau saudara punya hati benar-benar untuk misi Allah sebenarnya. Jadi di area mana di mana kita berada, sebenarnya kita bisa memberitakan Injil. Sebenarnya kita bisa memberitakan kerajaan Allah. Kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam. Asalkan saya dan saudara-saudara bersedia, tidak menunda-nunda. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa orang ini adalah dia sedang menunda-nunda sebenarnya, saudara-saudara. Yesus tahu hati kita. Apakah hati kita sedang menunda-nunda atau tidak? Saudara-saudara, kadang-kadang ada alasan-alasan yang mengatakan, ya biar saya hidupnya lebih bagus dulu lah, sempurna dulu. Betul saudara-saudara, bahwa kita memang paling tidak 1-2 langkah lebih baik, karena itu artinya bahwa kita sudah mengalami firman yang mengubahkan. Itu poinnya, bukan lebih pintar tok. Tetapi kita lebih, karena kita lebih mengalami, karena kita lebih menerapkan firman dan kita mengerti khasiat dari firman itu, saudara-saudara. Dan disitulah saudara-saudara urgensi, dorongan, kemendesakan untuk kita mengajarkan, kita memberitakan firman, saudara-saudara. Dan di dalam segala keadaan di mana saudara punya masalah, pakailah kesempatan itu untuk menjadi tempat di mana saudara punya pengalaman bersama dengan Allah, sehingga saudara bisa pakai pengalaman saudara di dalam penyelesaian masalah itu untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang lain. Saudara, kalau saya sedang dalam keadaan mendesak, maka saya bisa mengerjakan beberapa hal bersamaan. Pada waktu yang sama saya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Kenapa? Karena ada sense of urgency. Demikian juga saudara. Kalau saudara punya sense of urgency bahwa kita harus memberitakan Injil, ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka saudara harus punya pemikiran multitasking tadi. Pada saat yang sama, saudara bisa menjadi terang, memberitakan Injil ketika saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Jadi hobi, karir, dan pekerjaan tidak Yesus tidak sedang membawa kita untuk memusuhinya, tidak. Tetapi Yesus sedang mengatakan, di mana hatimu? Kalau hatimu kepada misi Tuhan, maka engkau akan melihat semua ini sebagai kesempatan untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara,
Kemudian orang yang ketiga, pasal 9 ayat 61 dan 60. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang ketiga ini kemudian mengatakan kepada Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau. Tuhan, aku ikut engkau. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Izinkan aku ketemu keluargaku. Saudaraku, nampaknya orang ini punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Sehingga dia mau minta izin. Tetapi Yesus kemudian mengatakan apa? Orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah, saudaraku. Dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya juga bertanya, kenapa Yesus begitu saklek begitu ya? Begitu sangat ketat. Izin pamitan saja kok nggak boleh, saudara-saudara. Sebenarnya ini terjadi karena Yesus tahu hati orang ini. Kalau orang ini izin pamitan, nanti misalnya pamitan kepada mamanya mulai ngomong begini, loh kamu kok pergi? Nanti adikmu siapa yang ngurus? Mulai mikir. Nanti ya apa kamu? Terus papa sih, kerjaan papa gimana nanti? Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa satu kesempatan kecil ini bisa membuat dia tidak kembali lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena hatinya, inilah yang menjadi pertanyaan yang ketiga. Karena hatinya itu bimbang sebenarnya. Apakah hidup kita akan ditandai dengan kebimbangan, indecisive mind, atau hati yang terfokus, undivided heart, kepada misi Allah? Apakah hidup kita akan ditandai dengan indecisive mind atau undivided heart kepada misi Allah? Orang ini hatinya bimbang. Yesus tahu, saudara-saudara. Saudara dan saya, kalau engkau bimbang, maka engkau dan saya akan ada banyak hal untuk kita bisa jadikan kesempatan, untuk kita jadikan satu celah untuk pada akhirnya kebimbangan kita berubah mundur, kita menjadi mundur. Yesus, saudara, tahu hati kita, apa yang membuat kita menjadi bimbang. Dan Yesus mengatakan orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang dia tidak layak. Kenapa? Karena kalau orang membajak di ladang, saudara, sedikit-sedikit dia noleh, ini saudara-saudara, si lembu ini bisa tidak terarah. Sehingga hasil kerjanya gak karuan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini berbicara bahwa kalau saudara-saudara telah mengikut Tuhan, saudara harus punya undivided heart. Hati yang tidak mendua, saudara-saudara. Hati yang fokus. Hati yang tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada misi Allah, saudara-saudara. Dan itulah yang kemudian Yesus katakan juga pada pasal 10. Yesus mengatakan kepada 70 murid-muridnya, kalau engkau pergi, engkau jangan bawa ini, jangan bawa itu, engkau bawa yang sederhana saja. Kalau engkau nanti ketemu orang, berikan salam, kalau tidak diterima engkau tinggalkan. Kenapa? Kau bisa baper. Saudara-saudara, kalau kita jadi orang Kristen lalu berada di misi, lalu baperan, saudara-saudara, saya yakinkan saudara bahwa saudara akan menoleh ke belakang. Saudara-saudara, hati kita harus undivided karena itu akan menolong kita enggak baperan. Karena kita tertuju kepada Allah yang telah memberikan ladang kepada saudara dan saya. Saudaraku, kiranya tiga pertanyaan ini menolong kita. Saudara-saudara, ini bisa diaplikasikan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga saudara adalah lahan misi saudara juga. Pekerjaan saudara adalah lahan misi saudara. Pergaulan saudara dan saya adalah lahan misi. Pastikan engkau memilih pikul salib. Pastikan yang kedua, engkau juga menyadari
bahwa kepuasan kita itu adalah menggenapi kehendak Tuhan, misi Tuhan. Dan pastikan yang ketiga, saudara dan saya punya undivided heart. Hati yang tidak bercabang. Maka keluarga, pekerjaan, dan pergaulan saudara-saudara yang menjadi misi saudara-saudara akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, di mana melalui hidupmu orang akan percaya kepada Tuhan. Dan kalau saudara punya hati untuk keluar, saudara-saudara, kalau saudara punya hati untuk sampai memberitakan Injil kepada orang-orang lain, 3 hal yang sama juga akan berlaku. Mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan iman kita. Saya mengajak para pemain musik maju ke depan. Saudara-saudara, saya bersyukur ada orang yang memberitakan Injil kepada ayah saya. Karena ayah saya dulu bukan orang yang percaya Yesus. Tapi ada seorang yang dengan berani memberitakan Injil, walaupun akhirnya orang itu kalah debat dengan ayah saya. Tetapi Roh Kudus bekerja sehingga ayah saya mendapatkan conviction. Ayah saya mendapatkan satu keyakinan. Ada satu hal yang membuat hatinya menjadi gelisah. Saudara, jangan mencoba untuk mengukur keberhasilan misi kita dengan kalah menang di dalam debat. Saudara, kita harus memperlengkapi diri. Tetapi yang terutama adalah kalau engkau siap pikul salib, kalau engkau siap untuk mengalami bagaimana Tuhan akan mencukupi kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau di dalam pasal 10 seperti domba di tengah serigala. Itu artinya engkau diajak bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung seperti orang kedua mau pulang dulu nunggu warisan, nunggu pekerjaan sukses, baru sesudah itu saya mau melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mengajak sekalipun engkau sekarang belum dalam keadaan pasti, tetapi mengajak engkau diutus di tengah-tengah serigala untuk bergantung kepada Tuhan. Kerjakan pekerjaanmu dengan baik dan jangan engkau berhenti untuk melayani Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Karena ketika engkau bergantung kepada Tuhan seperti anak domba di tengah-tengah serigala, justru di sanalah saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan kita katakan melalui pujian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, orang-orang yang telah ditebus oleh anak darah domba Allah yang mahal, untuk mengatakan ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa I have decided to follow Jesus Christ is enough. Amen. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Katakan Christ is enough.
hope will never fail. Amen. Heaven is our hope. Hallelujah. Every storm, my soul will sing. Jesus is King. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan bersama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Hallelujah. Christ is in the Christ is enough. Amin Tuhan, Engkau puaskan setiap jiwa. Tuhan, Engkau jamah setiap jiwa Tuhan, agar kami memperbarui komitmen kami. Kami memperbarui penyerahan kami Tuhan. Kami adalah prajurit-prajurit Tuhan yang siap untuk bertempur bersama Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow. Kiranya ini menjadi doa kita, menjadi doamu. I have decided to follow Jesus. Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Saya merasa ada di antara engkau yang sebenarnya berkali-kali engkau mau turning back. Engkau menoleh ke belakang. Tapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan
saudara dan saya untuk Engkau move forward, bergerak maju. Apabila Engkau sedang membangun hubungan dan pasanganmu belum benar-benar sedang mengarahkan diri ke depan, saya mau berdoa untuk engkau supaya Tuhan menolong pasanganmu untuk bersama-sama dengan engkau untuk siap membajak bersama dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Kalau ada di antara engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaan, karir, saudaraku, saya mau ingatkan, kalau hatimu terlebih dahulu melekat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa itu bukan sesuatu yang terpisah dari misi. Pekerjaanmu bisa menjadi misi, karirmu bisa menjadi misi, asal hatimu terlebih dahulu untuk engkau tidak mengejar kenyamanan, tapi untuk engkau bersedia pikul salib, maka engkau akan melihat bahwa apa yang sedang kau kerjakan itu akan menjadi kesempatan Tuhan dipermuliakan atasnya. Dan jangan engkau kehilangan sense of urgency. Engkau suka menunda-nunda, engkau delay dengan alasan ini dan itu, ingin pamitan terlebih dahulu, ingin menunggu dulu semuanya berjalan baik. No, saudaraku, saudara-saudara, engkau harus katakan, Tuhan, kalau engkau bersuara, engkau berbicara kepadaku hari ini, Tuhan, engkau harus berkata seperti Maria berkata, ini aku hambamu, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam firman-Mu mengajar kita untuk kami boleh melihat bagaimana rencana-Mu, bagaimana kami sebagai warga kerajaan Allah, kami harus siap menjadi prajurit Tuhan juga, berperang bersama Raja di atas segala raja. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami. Setiap kami punya pergumulan, setiap kami punya masalah, tetapi justru sebagai murid-murid Tuhan, ketika kami punya masalah, ketika kami punya pergumulan, di sanalah kami belajar untuk memakai ilmu yang kami pelajar dari Engkau untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kami menjadi semakin dewasa, sehingga kami bisa melihat itu adalah ladang yang Tuhan sediakan untuk kami kerjakan. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki undivided heart, hati yang tidak mendua, hati yang fokus, hati yang tidak bimbang. Ada banyak hal yang membuat kami bimbang ya Tuhan, tetapi Tuhan Engkau menolong kami untuk kami dibukakan pikiran kami untuk melihat jauh di masa yang akan datang, bahwa Kristus akan datang kali kedua dan menjemput orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan, kuatkan jemaat-Mu untuk menjadi militan, kuatkan jemaat-Mu untuk tidak mudah menyerah, kuatkan umat-Mu Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Allah, biji mata Allah ya Tuhan, sehingga setiap kami ya Tuhan akan menjadi alat Tuhan bagi dunia ini ya Tuhan. Ada banyak orang yang belum diselamatkan, pakai kami ya Tuhan, orang-orang yang hidup secara rohani, untuk memberitakan, membangkitkan orang-orang yang mati secara rohani. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, pakai setiap kami Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus, saudara-saudaraku, saya mengajak engkau untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan yang memberikan engkau kasih karunia, memberikan engkau firman-Nya yang baru. Berbahagialah engkau yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam,
sebab engkau akan dibuat Tuhan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang engkau kerjakan di dalam Tuhan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pintu-pintu baru yang kau sedang buka, pekerjaan-pekerjaan baru yang sedang kau bukakan, karena kerinduanmu untuk menjadikan pekerjaan itu sebagai ladang misi, di mana melaluinya banyak orang akan mengenal Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dan diberkatilah engkau yang sedang berharap kepada Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pikulah salib setiap hari dan mengikut Yesus, sebab kuk yang dia berikan itu ringan. Berjalan bersama dengan dia, dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus menjemput para prajuritnya yang setia dan gagah berani mengiring Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Happy Sunday saudaraku. Setelah ini ada pengumuman, dan kiranya saudara-saudara bisa menikmati pengumuman yang disampaikan oleh saudara kita Ju. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah online SAF pada hari Minggu ini. Izinkan saya, Edwin Jo, untuk menyampaikan pengumuman 1 minggu ke depan. Pada hari Selasa kita akan ada KTB Leadership, sehingga tidak ada more online. Jadi teman-teman yang masuk dalam KTB Leadership harap bisa bergabung pada hari Selasa malam. Pada hari Kamisnya kita akan mengadakan KTB di tempat masing-masing seperti biasanya. Apabila teman-teman tergerak hatinya untuk join KTB online, kita ada KTB Barat 1, KTB Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur. Silakan bisa mengikuti informasinya ada di layar HP handphone Anda ataupun komputer Anda. Dan saya juga mau menyampaikan apabila teman-teman tergerak hatinya untuk bisa memberikan persembahan baik secara online, silakan bisa di rekening yang tertera di layar handphone Anda ataupun laptop Anda. Demikian pengumuman dari saya, kami mengucapkan Happy Sunday and God bless you.